Lihat spesies agung itu. Ada kerang cangkang lunak, kerang cangkang keras, kerang raksasa, Ayolah, minggir dari jalanku. bahkan kerang pisau cukur. Bersihkan aku seperti biasa. Aku cantik sekali. Halo teman-teman, kalian pasti udah gak asing kan sama yang namanya kerang? Kalian juga pasti pernah lihat kan kalau cangkang kerang itu bermacam-macam. Nah, kami di sini bakal ngejelasin dari berbagai jenis keanekaragaman cangkang kerang tersebut. Apa sih bivalvia itu? Kerang atau bivalvia adalah kelas dalam moluska yang mencakup semua kerang-kerangan yang memiliki sepasang cangkang. Bivalvia berarti dua cangkang. Cangkangnya dimanfaatkan sebagai perhiasan, bahan kerajinan tangan, bekal kubur, serta alat pembayaran pada masa lampau. Mutiara dihasilkan oleh beberapa jenis tiram. Kerang-kerangan banyak bermanfaat dalam kehidupan manusia sejak masa purba. Cangkang bivalvia tersusun dari apa? Cangkang kerang tersusun atas zat kapur dan terdiri dari 3 lapisan, yaitu yang pertama periostrakum, merupakan lapisan terluar, tipis, gelap, dan tersusun atas zat tanduk. Yang kedua yaitu prismatik, merupakan lapisan tengah yang tebal, tersusun atas kristal-kristal CaCO3 berbentuk prisma. Yang ketiga yaitu nacreas, merupakan lapisan terdalam disebut juga lapisan mutiara, tersusun atas kristal CaCO3 yang halus dan berbeda dengan kristal-kristal pada lapisan prismatik. Baik teman-teman, setelah tahu apa itu bivalvia, kita akan lanjut ke klasifikasi spesimen bivalvia. Salah satunya adalah kerang darah atau nama ilmiahnya Anadara granosa. Berikut klasifikasi dari Anadara granosa. Termasuk ke kingdom Animalia dengan filum Mollusca yang terdapat di kelas Bivalvia. Dengan ordo Archoida, familinya yaitu Archidae, dan terakhir genusnya adalah Anadara. Sekarang kita lanjut ke karakteristik cangkang kerang darah menurut Ekawati tahun 2010. Kerang darah mempunyai ciri diantaranya adalah tubuh kerang tebal dan menggembung dengan alur berjumlah antara 18 sampai dengan 20 buah dengan rusuk yang kokoh. Kedua cangkang kerang darah equilateral dengan umbu berada di tengah antara bagian posterior dan anterior. Panjang cangkang kerang berkisar antara 4 sampai dengan 9 cm. Cangkang kerang darah tumbuh dari bagian umbul yang merupakan bagian tertua dari cangkang, dan di sekitarnya tumbuh garis interval pertumbuhan dan sel-sel epitel bagian luar dari mantel yang menghasilkan zat pembuat cangkang. Selanjutnya ada klasifikasi dari si kerang hijau yang memiliki nama spesies Pernaviridis. Teman-teman pasti udah gak asing kan sama tampilan kerang hijau ini? Yap, bener banget. Kerang hijau sering banget dijadikan sebagai salah satu bahan dasar maupun bahan utama suatu olahan masakan yang bercita rasa tinggi loh. Yuk langsung aja kita kenalan sama klasifikasinya. Pertama, Pernaviridis termasuk dalam kingdom Animalia dengan filum Mollusca yang terdapat pada kelas Bivalvia dengan ordo Anisomilia, familinya yaitu Mithridae, dan yang terakhir ada genusnya yaitu Perna. Sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai karakteristik cangkang Pernaviridis menurut Swisner et al. Pada tahun 1984. Teman-teman semua bisa melihat contoh tampilan bentuk cangkangnya pada video ya. Kerang hijau atau Pernaviridis memiliki cangkang berbentuk pipih dengan panjang berkisar antara 4 hingga 6,5 cm. Kedua cangkang memiliki panjang yang serasi, dengan salah satu cangkangnya memiliki bentuk yang lebih cembung dibanding cangkang lainnya. Nah, seperti pada video, cangkang ini memiliki warna hijau cerah, dan pada fase dewasanya, warna hijau cerah tersebut mulai memudar.
hingga menjadi coklat dengan topi cangkang berwarna hijau agak lebih gelap. Sedangkan pada bagian dalam, cangkang Perna viridis ini berwarna hijau kebiruan. Cangkang memiliki garis ventral yang agak cekung dan keras, serta memiliki ligamen yang menghubungkan kedua cangkang, bagian kanan maupun kiri. Nah, yang terakhir, pada mulut, cangkang kerang Perna viridis dilengkapi dengan gigi yang berpautan, yaitu satu pada cangkang sebelah kanan dan 2 gigi pada sebelah kiri. Selanjutnya ada Tridacna gigas atau biasa disebut dengan kerang kima. Sebelum masuk ke penjelasan ciri-ciri cangkang kerang kima, mari kita simak dulu tentang klasifikasi dari kerang kima. Kerang kima ini termasuk kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Cardida, famili Cardidae, genus Tridacna, dan nama spesiesnya adalah Tridacna gigas. Oke, kita lanjut bahas ciri-ciri cangkang kerang kima atau Tridacna gigas. Tridacna gigas ini memiliki cangkang dan memiliki rib-rib yang sangat besar. Arah radial dengan cangkangnya berwarna agak kecoklatan dan terdapat garis putih di bagian cangkang yang terbuka. Pada umumnya, cangkang kima ini berwarna putih kekuning-kuningan. Permukaan cangkang bagian luar membentuk lekukan, yang tonjolan ini tersusun dengan sedemikian rupa sehingga membentuk suatu bangunan seperti kipas. Pada bagian yang menonjol tersebut, terdapat lipatan berupa lempengan-lempengan yang tajam dan tersusun rapi. Pada tiap-tiap lipatan jenis kima tersebut, bentuknya agak berbeda. Bagian umbo dan ensel letaknya di bagian dorsal, sedangkan tepi kaki bagian bawah adalah ventralnya. Dikutip dari Gilbert tahun 2007. Oke, selanjutnya di sini ada Pinctada maxima. Pinctada maxima ini biasa kita kenal dengan sebutan tiram. Iya, yang hasilin mutiara itu loh. Nah, untuk klasifikasinya, dia ini dari kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Ostreida, famili Margaritidae, genus Pinctada, dan spesiesnya Pinctada maxima. Untuk cangkangnya ini, dia punya bentuknya dengan warna putih dan punya rib-rib yang agak besar di bagian radial. Nah, si tiramnya ini dia punya sepasang cangkang yang bentuknya tidak sama atau inequivalve. Ya, sebelah kanan itu dia agak pipi dan sebelah kirinya tuh agak cembung. Kedua cangkangnya ini dia dihubungkan oleh sepasang engsel atau hinge, jadi bisa mempermudah si tiramnya dalam membuka dan menutup cangkangnya. Dikutip dari Baron tahun 2006. Selanjutnya ada klasifikasi Pistacardium subrugosum. Kingdomnya yaitu Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Cardida, famili Cardidae, genus Fasticardium, spesies Fasticardium subrugosum. Cangkang Fasticardium subrugosum. Menurut Rejak 2002, Fasticardium subrugosum atau yang lebih bisa dikenal dengan sebutan kerang kepah ini membentuk cangkang kecil atau sedang dan yang tipis atau tebal dan mempunyai rib-rib arah yang radial. Cangkang berbentuk segitiga persegi panjang atau oval. Kerang ini mengendap di dalam tanah yang berpasir dengan warna cangkang putih bergaris-garis dengan berukuran panjang cangkang 5 cm dengan lebar cangkang 6 cm dan panjang lingkaran 14 cm dengan kedalaman 40-80 cm. Engsel terdiri dari gigi-gigi yang halus yang banyak. Lalu yang berikutnya ada klasifikasi Tapesolcarius dengan kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Bivalvia, ordo Venerida, famili Veneridae, genus Tapes, dan spesies yaitu Tapesolcarius. Cangkang Tapesolcarius berukuran sedang, umbu cangkang tidak terlalu tebal, berat, dan lebih menebal di bagian ujung posterior ventral. Cangkang ini berwarna coklat muda bercampur coklat gelap, serta bagian dalam cangkang berwarna putih atau krim muda. Cangkang Tapesolcarius tidak berbulu, berbentuk oval mengembung dan keping sama. Memiliki rib yang tipis sehingga permukaan cangkang kasar dan ditutupi periostrakun berwarna kuning kecoklatan.
serta sendi melengkung dengan ukuran yang didebatkan, yaitu 2,0 sampai 4,3 cm. Klasifikasi dari kerang Atrina pectinata. Teman-teman bisa lihat kan pada gambar di samping, kerang ini tuh bentuknya mirip kampak ya, ukurannya juga besar. Ya udah, tanpa basa-basi, kita langsung ulik yuk klasifikasinya. Nah, kerang ini termasuk dalam kingdom Animalia dengan filum Mollusca, terdapat pada kelas Bivalvia dengan ordo Pterioida, familinya yaitu Pinidae, dan memiliki genus Atrina. Nah, berikutnya ada karakteristik dari cangkang kerang Atrina pectinata menurut Carpenter dan juga Nim pada tahun 1998. Seperti yang teman-teman semua bisa lihat pada gambar, cangkang kerang Atrina pectinata ini berukuran cukup besar ya. Pada umumnya, kita biasa menemukan cangkang dari ukuran 26 cm hingga ukuran maksimumnya yaitu 37 cm. Namun, di balik cangkang yang besar ini, Atrina pectinata memiliki cangkang yang agak tipis dan juga lebih rapuh. Cangkang memiliki garis besar dan menggembung hingga menyerupai segitiga variatif. Untuk ujung punggungnya hampir lurus maupun sedikit cekung dengan tepi posterior berpotongan. Terdapat 15-30 rib yang halus dan juga pendek di permukaan katup. Untuk anterior, ada 2/3 sampai 3/4 katup. Teman-teman juga bisa lihat warnanya. Warnanya tuh coklat keunguan gelap atau sedikit abu-abu dengan cakang yang mengkilap. Nah, fakta terakhir nih, Atrina pectinata ini dapat kita temukan di substrat pasir berlumpur. Terakhir, klasifikasi Donax faba atau bisa disebut kerang remis. Bisa dilihat pada gambar terdapat banyak sekali variasi kerang remis. Dan untuk menghilangkan rasa penasaran, mari kita pelajari apa saja klasifikasi dari kerang remis ini. Berikut klasifikasi dari Donax faba. Termasuk ke kingdom Animalia dengan filum Mollusca yang terdapat di kelas Bivalvia. Dengan ordo Cardida, familinya yaitu Donaxidae, dan terakhir genusnya adalah Donax. Oke, kita lanjut ke karakteristik dari Donax faba. Menurut Carpenter dan Nim pada tahun 1998, kerang remis ini memiliki cangkang yang tebal dengan lateral yang rapat dan berbentuk trigonal yang tidak seimbang sehingga di bagian tepi dorsal sedikit lebih miring ke depan. Dan pada bagian belakang bisa dilihat ya teman-teman pada gambar, bagian umbo memiliki corak garis tengah cangkang. Bagian tepi ventral yang sedikit membulat dengan permukaan luarnya yang memiliki garis konsentris yang kasar. Posteriornya memiliki lamela dan adanya jarak garis yang sangat sempit. Dan pada katup kanan memiliki 1 gigi pada anterior dan 2 gigi pada posterior. Dan dikarenakan berbentuk trigonal oval dan tidak seimbang menyebabkan katup kiri memiliki 1 gigi pada anterior dan 1 gigi pada posterior. Sinus palial di dalam yang membulat dan membentang setengah di bagian cangkang dengan tepi bagian dalamnya yang sangat mulus. Dan untuk warna kulit luarnya yaitu ada putih, krim, coklat, atau biasanya dengan warna-warna gelap lainnya. Sedangkan bagian dalam kulitnya berwarna putih atau warna oranye yang tidak beraturan.